Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Anda akan saksikan videonya. Apa yang terjadi pada freezer box ini tidak dingin, suaranya saat tempel di dalam ini halus sekali. Pertama langkahnya Anda ikutin ini supaya ini lebih akurat. Ada berapa versi cara ngecek kebocoran di pipa kondensor karena freon ini habis. Tapi untuk patokan saya, nggak kulkas, nggak freezer, nggak apa. Kalau yang namanya freon habis, potongan pertama saja saya potong pipa kapiler ini sudah ketahuan dari bau. Kalau dicolokin terus-menerus, ini sudah pasti di kapiler saja sudah bau dan ngebul karena oli. Langkah pertama ini saya tentu akan mengadakan langkah yang kedua, yaitu potong pipa tekan atau pres 25 dari kompresor yang ke kondensor saya potong. Kemudian langkah ketiga, pipa isap pengisian saya potong. Saya pastikan colokin, tekan buka pres ini akan kelihatan bahwa yang ngebul ini oli atau air. Kalau ngebulnya air pasti saya vonis ini bocor di isap, evap, pipa isap, dan kapiler yang nempel di isap. Kalau ngebulnya hanya oli, saya pastikan bocor di kondensor. Cara ini sudah saya uji dan ini membuahkan hasil. Jadi yang namanya pendingin ini dari awal saja harusnya sudah tahu pertama Anda potong yang mana, hasilnya seperti apa. Anda akan saksikan videonya karena ini untuk para pemula, memudahkan Anda dan mempercepat cara pengecekan seperti ini. Anda saksikan saya ngecek freezer box bocor di kondensor. Langkah-langkahnya dari awal sampai akhir Anda akan tonton ini supaya Anda bisa. Jadi tidak harus yang ini, yang ono, yang anak ini ngapain. Karena ini sudah saya uji, bukan puluhan konten, tapi ini ratusan ini. Makanya saya bisa mengatakan ini akurat. Kalau baunya dari pres ini ada percikan air, bau tidak sedap, oli campur air, pasti ini bocor di isap. Dan ada konten saya yang saya sampai angkat tangan. Karena apa? Sudah pasti ini bocor di isap. Dari tekanan buka tutup ini sudah bau tidak sedap dan oli campur air agak percikan hitam. Ini sebuah konten ini. Anda akan saksikan ini para pemula supaya langsung tahu, dan kalau kasus seperti ini bisa dipastikan penyakit ini di mana, Anda ikuti caranya videonya. Sore guys. Oke guys, ini saya gas ini ada freezer box. Oke, Anda saksikan ini kompresornya ya. Tidak dingin, ini R134 dan yang ada kipas ini di sebelah kanan kompresor. Oke guys, siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini freezer box. Freezer box ini tidak dingin, kemudian suara tidak ada ini. Apa yang sebenarnya masalah di freezer box ini? Apakah ada kebocoran atau mampet? Intinya di dalam tidak ada masalah ini. Saya akan colokin, oke. Kompresor ini hidup, kipasnya muter, presnya tidak anget, kipas muter, kompresornya hidup. Apa sebabnya? Saya pegang ini lirih suaranya. Ini ukuran 1/4 ini, bisa setengah. Ini tidak dingin, suara kompresor ada tapi lirih.
pipanya tidak hangat, saya akan lakukan langkah ini. Langkah pertama yang saya akan lakukan ini, saya akan potong, sudah saya cabut di depan filter 2 cm ini kapiler, memastikan bahwa ini masih freonnya atau tidak, atau sedang atau berkurang banyak. Oke, sudah saya potong. Ini ngebulnya oli guys, bukan freon ini. Jadi ngebul ini oli ini. Ngebul oli bukan freon tuh ya. Jadi ini sudah bisa dipastikan bocor kondensor, tapi dicolokin terus menerus sehingga oli ini naik sampai filter tentunya. Oke, ini bukan air tapi oli. Oke, oli ini tidak dingin, suaranya diafab halus, hampir tidak kedengaran. Saya lakukan langkah potong 2 cm, 3 atau 4 atau 5 di depan filter. Ini apa yang keluar, apa masih banyak, sedang atau oli atau air. Dan saya akan cek di filter ini. Saya akan potong filternya, apakah ini isinya air atau oli atau tidak isi apa-apa ini. Oke, saya akan tes. Uji ini adalah uji filter ini, bahwa oli ini sampai blunder di filter atau tidak ini. Oke, jadi deteksi ini, deteksi langkah kedua ini saya lakukan setelah potong freon tidak ada dan keluar oli ini. Dan saya akan tes ini. Saya baru potong 1 titik di depan filter kapiler 4 atau 3 cm ini. Dan saya akan pastikan lagi potong di filter ini, apakah air masuk ke filter atau oli atau kering. Jadi langkah ini menentukan Anda dan negosiasi saya kepada konsumennya, apakah ini mau lanjut atau tidak, ganti apanya. Ini berdasarkan cek ini, tentu saya ngomong ke konsumen pun ini jelas, ini masuk di akal. Oke, filter ini saya potong dan saya akan deteksi. Ini keras ini. Oke, isi filter ini seperti apa di dalam. Oke, Anda bisa lihat ini isinya nih. Ini tidak ada air ini ya, hanya sampai coklat seperti ini, artinya kering ini. Kalau sudah seperti ini saya pastikan bukan bocor diafab. Dan saya akan melangkah memastikan lagi, saya potong di pipa pres ini atau tekan 25 cm atau 20 cm saya akan potong. Langkah ini menentukan juga bahwa deteksi awal kemudian yang berakhir saya potong di pipa pres. Apakah ini ngebul air atau oli, ini saya bisa pastikan kebenarannya bahwa sebab tidak dingin ada masalah di mana. Oke, saya sudah unggah video banyak sekali tentang bocor kondensor, ciri-cirinya. Langkah kedua, saya potong pipa isap ini atau pengisian, saya potong ya, supaya ini tekanannya besar. Saya potong pipa pengisian, dan kalau sudah terpotong ntar saya akan colokin, hidupin, harus hidupin, bahwa di pipa pres ini akan saya tekan buka, ngebul oli atau air ini. Ini untuk kunci. Oke, sudah potong. Pipa tekan sudah potong atau pres 25 cm, pengisian sudah potong. Ini terakhir ini kuncinya ya. Ini sangat terakhir. Saya akan colokin ini. Oke. Kompresor colokin, kemudian saya buka tekan ini. Di pipa yang dipotong sebelah kanan kompresor ini, pipa pres. Ini ngebul ini. Ini ngebul bukan air ini. Ini ngebul oli ini, ya. Seperti ini langkahnya kalau freezer box tidak dingin,
apa masalahnya kebocoran di kondensor atau di pipa isap. Ini ternyata oli. Ini yang keluar oli bukan air. Jadi ini saya sudah pastikan ini bocor di kondensor ini. Saya hanya melakukan 3 titik pengisian filter dan pipa pres yang 25 cm dari kompresor